Aku laki-laki yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk astral. Kemampuan ini datang sejak saat aku menginjak usia akil balik. Ada banyak pengalaman bertemu, berkomunikasi, bahkan berteman dengan mereka dalam hidupku. Tapi aku tidak ingin menceritakan semuanya, karena aku sangat menjaga privasi. Tapi karena teman baikku, Nana, sangat penasaran dengan pengalaman hororku. Jadi aku mau menceritakan aja salah satunya ketika aku melihat sosok astral yang terbungkus kain kafan di salah satu warung mie ayam yang lumayan terkenal di kotaku. Tahun 2013. Hari itu aku sedang libur kerja. Aku bekerja di bengkel milik pamanku di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Memang jauh dari rumahku yang ada di Jawa Timur. Tapi karena pamanku yang memintaku untuk bekerja di bengkelnya, jadi aku bersedia. Di sana aku tinggal di rumah paman bersama 3 orang karyawan lainnya. Aku diberi jatah libur selama 1 minggu setiap 3 bulan. Saat libur, aku pasti pulang kampung untuk melepas rindu kepada orang tua dan juga kekasihku, Ana. Hari ini hari Sabtu. Aku menikmati angin sore dengan duduk di kursi teras sambil mendengarkan lagu dari handphone yang kuletakkan di atas meja. Kulihat jam dinding yang ada di ruang tamu yang terlihat dari kaca jendela, jam 4:30 sore. Aku ambil rokok di samping handphone, lalu kubuka bungkusnya. Aku menyalakan sebatang. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Ana. "Halo, assalamualaikum," ucapku saat menerima telepon. "Waalaikumsalam," jawab Ana dengan suara lembutnya. "Ada apa, Yang?" "Kok ada apa? Kamu udah di rumah apa belum? Katanya hari ini kamu pulang. Jadi?" "Iya, sejak jam 1 siang aku udah di rumah kok." "Kok gak ngabarin aku kalau udah nyampe? Nanti malam minggu loh. Kamu gak pengen ngapel ke rumahku?" Maaf Yang, tadi begitu nyampe aku langsung tidur. Capek badanku. Ya, nanti aku samperin kamu di rumah habis maghrib." "Ya udah kalau gitu Yang, cepat mandi. Udah hampir senja ini." "Ya, aku lanjutin rokok dulu bentar. Udah terlanjur nyalain. Habis ngerokok terus mandi." Setelah sholat maghrib, aku bergegas merapikan rambutku. Ku semprotkan parfum ke badanku. Rasanya tidak sabar, aku ingin ketemu dengan Ana. "Pak, Bu, aku keluar dulu ya," pamitku pada orang tuaku yang sedang menonton televisi. "Baru nyampe rumah udah mau berangkat kencan?" tanya ibuku. Aku hanya terkekeh. "Kok gak makan dulu nak? Kamu belum makan loh sejak nyampe di rumah tadi," lanjut ibuku. Aku mencium tangan orang tuaku, lalu ambil helm dan berangkat ke rumah Ana menggunakan motor Honda Tiger kesayanganku. Rumah Ana letaknya 6 km dari rumahku. Tak jauh dari rumah, aku melihat sosok kuntilanak yang duduk di atas pohon di pinggir sungai kecil. Dia melihatku sambil mengayunkan kakinya. Kedua tangannya mengelus-elus rambutnya yang acak-acakan. Aku iseng mendekati, lalu berkata, "Alah, wajahmu tuh jelek, nggak usah sok cantik," ejekku. Lalu matanya melotot, sepertinya dia marah. Aku cuek aja dan segera melanjutkan perjalananku karena aku sudah sangat sering bertemu kuntilanak yang suka cari perhatian seperti ini. Saat aku hampir sampai di rumah Ana, aku lihat dia sudah menungguku di teras rumah. Dia tersenyum melihatku, lalu menyuruhku masuk ke ruang tamu. Di rumahnya ada ayah, ibu, dan adiknya. Setengah jam ngobrol dan bercanda tawa dengan Ana, aku baru merasa sangat lapar. Lalu aku ajak Ana keluar untuk makan malam. "Enaknya makan apa kita ya?" tanya Ana yang duduk di jok belakang motorku sambil memelukku dari belakang. "Apa ya? Kalau udah keluar gini mesti bingung mau makan apa."
Gimana kalau makan mie ayam aja? Yang deket kampusku itu loh. Mie ayam? Gimana ya? Sebenarnya aku pengen makan nasi aja. Ya, mie ayam aja ya. Aku pengen mie ayam dari kemarin. Di deket kampusmu itu mie ayamnya apa ya? Di sebelah mana? Dari kampusku ke selatan dikit, barat jalan. Bukannya kamu biasanya kalau makan mie ayam di situ juga? Oh alah, yang banyak cabangnya itu ya. Cabang yang lain udah pada aku coba semua. Kalau yang dekat kampusmu itu belum pernah. Kenapa nggak dicoba yang dekat sini aja? Biar nggak jauh-jauh ke kampusku. Kan sama aja, lanjutku. Aduh yang di cabang yang lain nggak ada baksonya. Yang ada baksonya di dekat kampusku itu. Aku suka mie ayam sama bakso. Biarin jauh, sekalian kencan malam mingguan gitu loh. Gimana sih kamu nih? Pokoknya harus ke sana, titik. Begitu ucap pacarku. Ana mulai merengek manja. Sifatnya yang seperti ini yang kadang membuatku rindu, tapi kadang juga membuatku kesal. Kalau tidak dituruti pasti dia marah. Mana kalau udah marah awet pula. Dasar cewek. Ya udah ya, mie ayam plus bakso ya. Siap bos, berangkat. Jawabku pasrah. Kebetulan warung mie ayam itu berada di kiri jalan dari arah kami datang. Jadi langsung aja aku belokkan motorku ke tempat parkir di depan warung. Beruntung aja di situ bebas parkir. Terlihat gerobak dengan dandang besar khas penjual mie ayam dan bakso yang berada di depan warung. Di sana ada 2 orang karyawan yang bertugas memasak dan menyajikan mie. Aroma kaldu khas mie ayam juga tercium. Tapi aku tidak hanya mencium aroma kaldu, tapi juga bau yang aneh. Bau busuk seperti bangkai. Saat aku menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari asal bau bangkai itu, Ana menepuk pundakku. Yang, ngapain sih? Ayo masuk, terus pesen, katanya lapar. Ya, kamu masuk duluan aja, aku pesenin. Aku berjalan menghampiri mas-mas yang sedang memasak mie dan hendak memesan 2 porsi mie ayam bakso. Lalu betapa terkejutnya saat aku melihat sepintas di dalam warung. Bukan terkejut karena warungnya penuh ramai pembeli, tapi di samping meja paling belakang, aku melihat sosok pocong sedang berdiri di sana. Ternyata dia sumber bau busuk yang kucari tadi. Mau mie ayam berapa mas? Tanya mas karyawan. Aku yang masih terkejut menjawab. Satu aja, tambah bakso ya. Minumnya? Teh hangat mas 1. Setelah memesan makanan dan minum, aku menghampiri Ana. Dia duduk di deretan kedua dari depan. Sialnya dia memilih duduk di kursi yang menghadap ke belakang. Itu berarti aku harus tahan duduk di sini menghadap ke arah pocong itu. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada kursi lain yang kosong selain ini. Aku perhatikan sosok pocong yang ternyata juga sedang menatap ke arahku itu. Kain kafan yang membungkus badannya begitu lusuh dan kotor. Wajahnya hancur dipenuhi belatung yang hampir sebesar jari kelingking orang dewasa. Baunya sangat busuk, sangat menyengat dan membuatku mual. Aku terpaksa bernafas lewat mulut. Itu pun tidak banyak membantu karena aku tetap bisa mencium bau busuknya. Belatung yang ada di wajahnya begitu banyak sampai menggantung-gantung di bawah wajahnya. Matanya seperti hampir lepas, tetapi masih bisa kulihat tatapannya tajam ke arahku. Pasti dia tahu aku bisa melihatnya. Aku sudah pernah makan di semua cabang warung mie ayam di seluruh wilayah kota, kecuali di cabang ini, dan di cabang lain tidak pernah kutemui pocong atau jin lainnya. Aku pernah dengar orang mengatakan kedai mie ayam ini sistemnya waralaba. Jadi setiap cabang mungkin dikelola penerima waralaba yang berbeda. Dan bisa jadi penerima waralaba dari kedai yang ini menggunakan cara yang klinik. Tapi yang sangat membuatku penasaran adalah apakah pocong ini sengaja ditugaskan di sini sebagai jin penglaris, atau pocong ini hanya sekedar menempati tempat ini saja
tanpa melakukan apapun. Kok dia diam aja ya? Masa dia ada di sini sejak sebelum warung ini dibangun? Tapi kok betah banget di tengah-tengah tempat ramai? Tanyaku dalam hati. Aku juga pernah melihat sosok pocong seperti ini sebelumnya di rumah makan. Tapi pocong yang aku lihat adalah pocong penglaris yang tugasnya meludahi makanan orang-orang yang makan di tempat itu. Sedangkan yang satu ini, dia hanya berdiri, diam seperti patung, dan melihat di sekitarnya, tidak meludahi makanan orang-orang sama sekali. Tidak lama kemudian, pesananku datang dan langsung aku berikan kepada Ana. Dia mengerutkan dahi, lalu bertanya, "Lah kok cuma satu? Mi, kamu mana?" Aku nggak jadi pesan yang lagi nggak selera makan mie. Maaf. Ya gimana sih kamu? Katanya lapar, malah nggak jadi makan. Harusnya tadi bilang kalau beneran nggak pengen makan mie. Orang kamu tadi ngeyel pengen makan mie. Memang aku tega maksa kamu makan yang lain? Begitu tanyaku. Iya sih. Jadi aku makan sendiri nih. Kamu yakin gak mau makan? Beneran? Gak jadi lapar? Begitu jawab Ana. Iya, udah kamu makan aja. Aku nanti gampang. Aku terpaksa berbohong kepada Ana. Aku tidak jadi makan karena aku benar-benar jijik melihat pocong itu. Dan tidak tahan dengan bau busuknya. Rasa laparku seketika hilang. Yang ada malah aku ingin muntah. Tidak mungkin juga aku mengatakan padanya kalau di sini ada pocong. Bisa-bisa dia merengek minta pulang dan tidak jadi makan. Aku juga belum memberitahu Ana mengenai kemampuan yang aku miliki. Yang, sebelum makan jangan lupa doa ya. Ya Yang, aku nggak pernah lupa berdoa kok sebelum makan. Aku melihat lagi ke arah pocong itu. Dia masih mematung menatapku. Sebenarnya aku ingin berkomunikasi dengan dia mengenai rasa penasaranku tadi. Tapi aku urungkan karena aku jijik sekali. Yang, kamu kenapa sih? Kok dari tadi melihat ke belakang terus? Begitu tanya Ana. Gak kenapa-napa kok. Kalau ada yang lihat kamu, nanti kamu salting, gak jadi makan. Jawabku menggoda Ana. Halah gombal sampean ki, katanya tersipu. Setelah selesai makan, aku mengantar Ana pulang. Lalu aku juga langsung pamit pulang. Sesampainya di rumah, aku menyeduh susu coklat untuk menghilangkan rasa laparku. Sekian cerita pengalaman horor dariku. Maaf jika agak kentang. Sampai sekarang aku pun belum tahu apakah pocong itu jin penglaris ataukah dia memang penunggu lokasi itu sejak sebelum warung mie ayam itu ada. Pesan untuk kalian yang makan di luar rumah, entah di warung, restoran, atau di pinggir jalan, berdoalah sebelum masuk ke tempat makan dan setelah makan kalian disajikan, agar terhindar dari energi yang tidak baik.